Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Nur Istiqomah dengan NIM 225221191 dari kelas AKS 6E. Di sini saya akan mereview sebuah artikel yang berjudul Acceptance of Zakat Institution in Malaysia Toward Microcredit Card Hasan Financing Through Zakat Fund or MCZV for Post Pandemic Asnaf Entrepreneur. Kemudian identitas artikelnya, judulnya Acceptance of Zakat Institution in Malaysia Toward Microcredit Card Hasan Financing Through Zakat Fund or MCZV for Post Pandemic Asnaf Entrepreneur. Penulisnya yaitu Fatullah Asni, Muhammad Ihsan Zulkifli, Yusairi Yusli. Kemudian publikasi di tahun 2024. Penerbitnya Emerald Publishing Limited, jurnalnya Journal of Islamic Accounting and Business Research. Kemudian pendahuluannya, latar belakang penelitian ini adalah dampak pandemi terhadap perekonomian yang menyebabkan penurunan penerimaan zakat dan peningkatan jumlah asnaf. Kemudian MCZV dianggap sebagai solusi alternatif untuk membantu asnaf dengan memberikan pembiayaan tanpa bunga untuk usaha mikro. Kemudian tidak semua lembaga zakat di Malaysia menerima skema ini karena perbedaan pandangan fikih. Selanjutnya, teori yang digunakan ada 3, yaitu yang pertama konsep zakat dan Hordul Hasan, didasarkan pada fikih Islam yang membahas distribusi zakat dan konsep pinjaman tanpa bunga. Yang kedua, maqasid syariah, pendekatan dalam memahami manfaat sosial dari zakat dalam konteks ekonomi. Yang ketiga yaitu qiyas aulawi, digunakan untuk membandingkan pemberian zakat dalam bentuk hibah dengan pinjaman. Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Di sini menggunakan 6 penelitian terdahulu. Yang pertama yaitu dari Muhammad Adnan tahun 2015. Fokusnya pada bagaimana MCZV mendapat bantuan pemberdayaan ekonomi asnaf. Kemudian yang kedua dari Nur Cahaya tahun 2019 menunjukkan bagaimana dana zakat bisa digunakan dalam skema mikrokredit berbasis Hordul Hasan. Yang ketiga yaitu Ameur dan Ahsan tahun 2019 meneliti dampaknya terhadap keberlanjutan ekonomi penerima zakat. Yang keempat yaitu dari Asni dan Yusli tahun 2023, fokus pada mekanisme distribusi zakat melalui skema Hordul Hasan. Kemudian yang kelima yaitu dari Ali tahun 2022 dan Asni tahun 2023, mengkaji MCZV dari perspektif fikih Islam termasuk fatwa dan kebijakan yang mempengaruhi penerapannya. Kemudian yang terakhir yaitu dari Haidershad tahun 2020, Ceman tahun 2021, Arif dan Nurhansyah tahun 2020, serta Zulkifli dan Asni tahun 2023 yang membahas bagaimana MCZV dapat digunakan sebagai solusi pembiayaan pasca COVID-19 bagi asnaf. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Jenis penelitiannya yaitu kualitatif. Metode pengumpulan datanya melalui studi literatur terhadap buku, artikel, dan regulasi terkait zakat dan MCZV, dan wawancara semi terstruktur dengan 5 pejabat lembaga zakat dan 2 akademisi spesialis zakat. Kemudian analisis datanya menggunakan metode analisis isi dengan pendekatan tematik. Kemudian teknik samplingnya snowball sampling untuk memastikan cakupan luas penerimaan MCZV oleh lembaga zakat. Kemudian hasil penelitian. Di sini ada 3 poin. Yang pertama yaitu penerima lembaga zakat. Ada 2 poin di sini. Yang pertama yaitu 3 lembaga zakat menerima MCZV dengan alasan ijtihad dan maslahah. Yang kedua yaitu 2 lembaga zakat menolak dengan alasan tamlik atau kepemilikan langsung dan fatwa yang melarang skema ini.
Hasil yang kedua yaitu tantangan implementasi. Beberapa lembaga zakat belum siap karena keterbatasan regulasi dan sistem pengawasan. Yang kedua, masyarakat masih memandang zakat sebagai hibah bukan pinjaman. Poin yang ketiga yaitu potensi MCZV dapat membantu asnaf beralih dari penerima zakat menjadi pemberi zakat, meningkatkan efektivitas dana zakat dengan konsep pendanaan keberlanjutan. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari artikel ini. Kelebihannya yang pertama yaitu menyoroti isu aktual terkait dampak pandemi pada distribusi zakat, menggunakan pendekatan kualitatif yang mendalam dengan wawancara dari lembaga zakat dan akademisi, menggali perspektif fikih mengenai distribusi zakat dalam bentuk pinjaman. Kemudian kekurangan dari artikel ini yaitu hanya fokus pada 5 lembaga zakat di Malaysia, belum mencakup negara lain. Kemudian tidak menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur efektivitas MCZV secara statistik. Tidak membahas secara detail bagaimana mekanisme pengendalian dana dalam MCZV. Selanjutnya penutup, yaitu ada kesimpulan dasaran. Kesimpulan dari artikel ini yaitu MCZV memiliki potensi besar dalam pemberdayaan ekonomi asnaf, tetapi penerima lembaga zakat masih beragam. Kemudian faktor utama yang mempengaruhi penerimaan adalah aspek fikih, kebijakan fatwa, dan kesiapan administrasi lembaga zakat. Kemudian perlu penelitian lebih lanjut tentang regulasi dan strategi penerapan MCZV agar sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya yaitu saran. Perlu harmonisasi fatwa di berbagai negara agar MCZV bisa diterapkan lebih luas. Kemudian diperlukan sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat MCZV sebagai alternatif distribusi zakat. Terakhir, lembaga zakat harus mengembangkan mekanisme monitoring agar dana MCZV bisa digunakan secara produktif. Sekian review artikel dari saya. Jika ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan lebihnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.